Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu hasil pengolahan data VLFEM. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Yanis SSI MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah metode elektromagnetik kelas 11 yang telah mengizinkan kami untuk melakukan presentasi. Eh, Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Etienne Wirsya, kemudian Evi Daryati, Fatima Azahra, dan juga Nurwasya Fitria. Untuk materi yang pertama akan saya serahkan kepada Fatima Azahra. Baik, pada percobaan kali ini kami akan mencoba melakukan pengolahan data dengan menggunakan metode elektromagnetik VLF atau VLFEM. Di mana yang dimaksud dengan metode VLFEM sendiri adalah salah satu metode geofisika elektromagnetik yang menggunakan sinyal radio dengan frekuensi yang rendah, yaitu berkisar antara 15 kHz sampai dengan 30 kHz, dengan daya yang besar dengan aplikasi utamanya pada awalnya itu digunakan untuk memandu perjalanan kapal selam. Prinsip utama dari metode ini awalnya adalah dengan memanfaatkan sinyal radio dengan frekuensi yang membangkitkan frekuensi rendah yang merambat di permukaan bumi, sehingga menghasilkan arus listrik yang kemudian mengalir ke bawah permukaan bumi. Di mana keberadaan arus listrik ini tentunya akan dirambatkan oleh material bawah permukaan bumi. Dengan tersebut, maka jenis material dan sumber daya air tanah di bawah permukaan tanah dapat didefinisikan berdasarkan interpretasinya. Metode VLFEM merupakan metode yang cepat dalam mengambil data lapangan serta ramah lingkungan karena merupakan metode elektromagnetik yang pasif. Selain itu, metode ini efektif digunakan untuk fault mapping dengan frekuensi yang sangat rendah sekitar 15 kHz. Gelombang dari metode ini memiliki penetrasi yang cukup dalam sekitar 50 meter. Next. Untuk rumusan masalahnya sendiri itu yang pertama eh, bisa atau apa yang dimaksud dengan metode VLF sendiri, VLFEM sendiri. Yang kedua, bagaimana hasil kondisi struktur bawah permukaan dari daerah yang diteliti. Yang ketiga, bagaimana cara pengolahan data atau akuisisi data dari metode VLF itu sendiri. Next. Dan tujuan dari metode ini yang pertama itu kita dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan metode VLFEM. Yang kedua, dapat mengetahui bagaimana kondisi bawah permukaan daerah pantai yang diukur. Yang ketiga, itu dapat mengetahui bagaimana cara akuisisi data dari pengolahan VLFEM sendiri. Mik, tolong. Selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka, di mana ini atas berdasarkan referensi jurnal yang kami cari. Di mana metode FPLF ini diterapkan untuk menentukan citra di sekitar daerah anomali geomagnetik minimum berupa hasil citra rapat arus yang dapat menunjukkan apakah daerah yang diukur bersifat konduktif atau tidak konduktif. Jadi metode VLFEM sendiri yaitu merupakan salah satu dari metode geofisika yang berbeda yang menggunakan parameter frekuensi. Karena metode ini hanya memperoleh sinyal frekuensi dari stasiun di seluruh dunia selama pengoperasiannya, maka metode ini juga tergolong metode pasif. Jadi seperti namanya yaitu VLF. Jadi metode ini itu metode yang memancarkan sinyal pemancar radio frekuensi rendah. Selanjutnya, di sini juga ada menurut dari Braya dan Purwanto bahwa metode geofisika elektromagnetik frekuensi atau EM VLF didasarkan pada pengukuran dengan sifat konduktivitas tinggi. Sifat kelistrikan yang digunakan adalah radiasi elektromagnetik pasif pada rentang frekuensi antara 0,5 sampai dengan 40 kHz atau panjang gelombangnya yaitu 20 km. Selanjutnya ada filtering prosedur. Jadi dalam studi geolistrik, prinsip-prinsip pemrosesan dan analisis sinyal yang serupa dapat diterapkan untuk memenuhi perilaku sinyal elektromagnetik yang ditransmisikan ke dalam permukaan bumi. Jadi di sini tuh ada koreksi-koreksi yang dapat dilakukan.
Selanjutnya, untuk objek penelitian sendiri yaitu dapat dilihat pada gambar, yaitu pada L2 yang garis merah panjangnya yaitu 200 meter. Terus selanjutnya, Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Waktu dan tempatnya yaitu pada tanggal 21 November 2023 pada lokasi di kampus USK pada jam 2. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pertama laptop, softwarenya, Excel, Word, dan Notepad. Selanjutnya, ada beberapa tahap untuk akuisisi data, yaitu pertama, lintasan 2 dengan panjang 200 meter. Frekuensi yang digunakan untuk pengukuran adalah 19,8 kHz dan 22,2 kHz. Proses kedua yaitu dalam Excel dapatkan rata-rata dari 3 pengulangan data in-fase dan out-fase tersebut untuk setiap frekuensi. Proses ketiga yaitu hitung nilai Fraser dengan rumus terhadap in-fase dan out-fase untuk setiap frekuensi yaitu 19,8 kHz dan 22,2 kHz dengan rumus M3 tambah M4 kurang M1 tambah M2. Proses keempat yaitu copy hasil data in-fase dan out-fase dan nilai Fraser untuk setiap frekuensi dan save data tersebut dengan format DAT. Selanjutnya, proses kelima yaitu dengan menggunakan software tersendiri yaitu untuk menghitung nilai rapat muatan listrik dari data VLFEM. Proses keenam yaitu open file yang sudah disimpan dalam bentuk DAT tersebut. Proses ketujuh yaitu hasil model dari bagian toolbar itu tekan Show KH Contours. Selanjutnya, ini adalah bagian dari tabel Excel untuk masing-masing frekuensi yaitu 19,8 kHz dan 22,2 kHz. Selanjutnya, Baiklah, untuk selanjutnya hasil dari pembahasan akan saya jelaskan. Nah, setelah melakukan pengolahan data seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, akan didapatkan penampang seperti pada gambar. Nah, untuk data pertama ini dari gambar, dari penampang kita bisa melihat, kita bisa langsung mengidentifikasikan bahwa uh, uh, jarak antara stasiun itu adalah 5 meter dengan kedalaman maksimal itu mencapai 30 meter. Nah, pada area dengan interval jarak antara 35 sampai dengan 100 meter itu mempunyai nilai konduktivitas yang tinggi, seperti yang bisa kita lihat pada scale bar atau legend yang sudah tertera di bawah penampang. Nah, kemungkinan besar pada daerah yang konduktivitasnya tinggi itu terdapat prospek mineral atau mineral biji atau juga air tanah. Tetapi belum bisa langsung kita pastikan keberadaannya karena harus dilakukan penelitian yang lebih lanjut. Nah, untuk data yang kedua, yaitu penampang kedua, juga mempunyai kedalaman maksimal yang sama dan juga jarak antar stasiun yang sama, yaitu 5 meter dan juga 30 meter untuk kedalaman. Bisa kita lihat di penampang bahwa di area dengan jarak 75 sampai dengan 120 meter itu dan juga 160 sampai dengan 200 itu terdapat merupakan area dengan konduktivitas yang tinggi juga. Dan prospeknya itu juga mirip seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin terdapat mineral biji, air tanah, ataupun bisa jadi terdapat endapan barang-barang yang juga memiliki konduktivitas tinggi. Nah, untuk kesimpulannya, metode Electromagnetic Very Low Frequency atau EMPLF adalah salah satu metode geofisika elektromagnetik yang menggunakan sinyal radio dengan frekuensi rendah. Dengan daya yang besar, dengan aplikasi utamanya pada awalnya digunakan untuk membantu perjalanan kapal selam. Dan sekarang sudah digunakan lebih lanjut untuk analisa prospek mineral dan juga eksplorasi geofisika. Mungkin sekian untuk presentasi dari kelompok 1. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.